Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sadam. Saya merupakan perwakilan dari Dinas Kesehatan. Dan di sini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai betapa pentingnya pola hidup sehat dalam jangka panjang. Nah, jadi saya sudah mengirimkan video di WhatsApp kalian. Boleh kalian tengok di grup WhatsApp kalian? Sudah. Silakan kalian tonton terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, namo buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sadam Rasyad Hasan dari kelompok 4 Biologi. Di sini saya akan melakukan sosialisasi mengenai pola hidup. Seperti yang bisa dilihat pada papan tulis ini, terdapat macam-macam tulisan. Ya, tulisan ini sebelumnya sudah saya buat, namun saya akan menjelaskannya kembali di sini. Oke, yang pertama itu kita akan membahas pola hidup. Nah, topik dari tugas kali ini adalah carilah hubungan yang berkaitan dengan imunitas tubuh. Menurut saya sendiri, pola hidup itu sangat mempengaruhi kepada imunitas tubuh kita. Apabila kita memiliki pola hidup yang bisa dikatakan tidak atau kurang baik, maka itu akan mempengaruhi kualitas imun pada tubuh kita. Jadi pertama-tama saya akan melakukan definisi atau menjelaskan mengenai apa itu pola hidup. Jadi definisinya adalah pola hidup itu merupakan suatu siklus yang kita lakukan secara berulang kali dan berkaitan terhadap kesehatan kita. Hal ini terjadi sehari-hari, mulai dari pagi hingga pagi lagi. Oleh karena itu, ia terbentuk sebagai sebuah siklus. Contoh pola hidupnya. Pertama, saya bangun pagi pukul 7. Selanjutnya, saya makan sehat, makan sayur, dan minum air putih setelah saya bangun. Lanjut dengan makan siang pada pukul 12 dengan makanan yang tidak berminyak. Pada malam hari, begitu juga sama. Saya tidak memakan makanan yang berat, berminyak, apalagi pedas, untuk menjaga pola hidup saya. Nah, itu adalah contoh dari pola hidup sehat. Akibat yang ditimbulkan dari pola hidup ini banyak. Contohnya dari pola hidup sehat. Dari pola hidup sehat, itu akan menghasilkan imunitas tubuh yang baik dalam jangka panjang. Iya, mungkin efeknya tidak dalam waktu singkat. Namun, jika kita sudah usia 40 atau 60, itu baru akan terlihat efeknya. Oke, selanjutnya aspek yang diperhatikan. Dari pola hidup sendiri, itu terdapat beberapa aspek yang perlu kita perhatikan. Ya pasti dong. Nah, jadi terdapat 3 kesimpulan yang sudah saya ambil. Sebenarnya ada banyak aspek lain, namun 3 aspek ini yang sangat mempengaruhi pola hidup kita. Apa aja aspek itu? Aspeknya ada makanan minuman yang kita konsumsi, jam tidur, dan pergaulan kita. Oke, mengapa saya masukkan makanan dan minuman? Seperti yang saya jelaskan tadi, makanan dan minuman inilah yang masuk ke dalam tubuh dan itu pula yang mensuplai nutrisi bagi organ-organ dan sistem tubuh kita. Apabila suplai nutrisinya itu kurang baik, maka kinerja organ tubuh kita juga tidak baik. Dan itu akan menimbulkan ketidakproduktivitasan dalam tubuh kita. Selanjutnya jam tidur. Jam tidur ini sangat penting. Seperti yang kita ketahui, pada pukul 11 malam, itu tubuh kita itu memproduksi sel darah merah. Apabila kita tidur lebih dari jam 11 malam, kemungkinan jumlah sel darah merah kita akan berkurang dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lanjutnya itu pergaulan. Pergaulan ini kurang lebih masuk ke dalam makanan dan jam tidur. Kenapa? Pergaulan inilah yang mempengaruhi kita, apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan kapan kita tidurnya. Apabila kita terjerumus ke arah yang salah, maka kita akan sulit untuk keluarnya dan kemungkinan besar mempunyai pola hidup yang tidak baik. Oke, contoh baik sudah saya jelaskan, yang tidak baik juga sudah saya jelaskan. Selanjutnya, dampaknya. Alright, jadi dampak yang ditimbulkan itu sebenarnya ada lebih dari ini. Namun seperti yang saya bilang tadi, saya simpulkan menjadi 4 saja. Yang pertama, mempengaruhi imunitas tubuh. Jelas dong, imunitas ini perlu juga suplai nutrisi. Apabila pola hidup kita tidak teratur dan nutrisi tidak terpenuhi, maka imunitas tubuh kita juga tidak akan bekerja sama dengan baik. Selanjutnya, kesehatan jangka panjang. Mungkin efek dengan makan makanan sehat dan sebagainya itu tidak kita rasakan pada saat usia belas-belasan, tapi akan berasa saat kita berusia 40, 50, 60, atau lansia.
Efeknya baru kelihatan nanti. Dan kita yang akan untung juga. Bersakit-sakitlah dahulu dengan makanan sehat yang mungkin rasanya tidak enak, tapi kita akan bersenang-senang kemudian dengan menikmati apa yang kita lakukan pada usia muda. Selanjutnya kardio. Kardio ini berhubung kepada jantung ya. Apabila kita pergaulan tidak baik seperti merokok atau nge-vape, itu akan mempengaruhi kinerja jantung kita sehingga kita akan mudah pengap. Selanjutnya introvert. Nah, introvert ini mengapa saya masukkan ke dalam sini dampaknya? Introvert ini merupakan salah satu kemurungan yang bisa terjadi akibat pergaulan yang tidak baik atau pola tidur yang kurang. Mengapa? Orang yang jam tidurnya kurang dan pola hidupnya tidak baik akibat pergaulan itu lebih cenderung memilih sendiri karena ia merasa nyaman dengan kesendirian dan tidak membutuhkan orang lain. Perumpamaannya, pencegahannya, kesadaran masing-masing dan sosialisasi yang seperti saya lakukan ini sangatlah penting. Lanjutnya, Bill Goggins. Siapa sih Bill Goggins tuh? Mungkin ada yang bertanya. Bill Goggins itu adalah salah satu role model pola hidup sehat. Mengapa demikian? Karena ia telah menerapkan pola hidup sehat semenjak ia berusia belasan tahun atau remaja, kira-kira kurang lebih 17 tahun. Sekarang ia sudah berusia kurang lebih 35-40. Di usia yang saat ini, ia masih memiliki kesehatan kardio yang bagus, ekstrovert, mempunyai banyak kawan, dan ingin bersosialisasi mengenai pola hidup lagi, imunitas tubuh yang baik, dan kesehatan yang masih terjamin bakalan hidup panjang. By the way, informasi ini saya peroleh dari Bill Goggins. Saya mengambil referensi dari dia. Terima kasih kepada beliau sudah mau menjadikan referensi bagi saya. Oke, perumpamaan imun tubuh itu dapat menggunakan media alat tulis saja sebenarnya. Oke, saya contohkan. Saya contohkan di sini. Anggap lingkaran bulat ini adalah hidup kalian, dan di luar nih ada pengaruh banyak. Saya gambar pengaruh banyak. Ya. Contohnya nih pola hidup, jam tidur dan sebagainya. Oke, kalau mungkin satu yang masuk seperti tidak makan makanan sehat, tidak apa-apa. Jika kita hapus juga tidak apa-apa. Contoh, saya akan menghapusnya. Iya, ini akan bersih kembali karena cuma satu saja yang masuk. Tapi jika semuanya masuk ke dalam tubuh kita dan kita hapus, itu akan bersih. Namun apa yang meninggalkan di sini? Bekasnya. Bekasnya ini adalah bekas-bekas yang masih tertanam dalam tubuh kita dalam bentuk organ. Yang dimana organnya masih bekerja dengan konotasi baik, namun berkurang efektivitasnya. Oke, sebelum saya mengakhiri sosialisasi ini, saya ingin memberikan sebuah motivasi, yaitu strong immune guaranteed long life. Jadi dengan imunitas yang kuat, itu menggaransikan hidup jangka panjang yang sehat. Namun, kita tidak bisa pungkiri juga, kematian dapat datang kapan saja. Mungkin sekian dari saya sosialisasikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalian sudah kan melihat videonya, itu berisikan tentang manfaat pola hidup sehat, gejalanya, dan dampaknya apa. Nah, di sini kakak akan memberikan kalian waktu untuk sesi bertanya jawab. Yang ingin bertanya, silakan angkat tangan. Ada. Kak, mau tanya. Silakan. Contoh-contoh pola hidup sehat itu seperti apa sih, Kak? Nah, contoh dari pola hidup sehat ini dapat berupa tidur yang teratur, pola makan yang terjaga, dan juga terhindar dari pergaulan yang tidak sehat. Itu ya contohnya. Oh iya, sih, Kak. Ada lagi? Ada. Silakan. Apa manfaat dari pola hidup sehat, Kak? Nah, manfaat dari pola hidup sehat itu dapat kalian lihat dari fisik, mental, dan psikologis kalian yang akan berkembang jauh lebih sehat dibandingkan dengan yang tidak teratur tadi. Ada lagi? Silakan. Apa saja dampak-dampaknya ketika kita tidak memilih pola hidup sehat? Oke, jadi dampak negatifnya jika kita tidak memilih pola hidup sehat itu mungkin kesehatan fisik kita akan jauh lebih rendah dibandingkan yang pola hidupnya teratur, dan juga kesehatan kebugaran jasmani kita dipengaruhi di situ. Lanjut, ada lagi? Ya. Oke, cara menerapkannya itu dimulai dari kesadaran masing-masing. Kesadaran masing-masing itu seperti ingin berubah di kedepan hari, pola pikir mindset itu yang harus diubah sehingga kita dapat memulainya lebih dalam lagi. Yang terutama itu niat. Apa aspek yang mempengaruhi pola hidup sehat?
aspek yang mempengaruhi. Jadi terdapat beberapa aspek yang mempengaruhi pola hidup sehat, seperti faktor lingkungan, makanan, minuman, kesehatan, dan perkawanan lingkungan sosial. Jadi mungkin itu adalah beberapa faktor atau aspek yang mempengaruhinya. Lanjut, ada lagi? Kayaknya udah nggak ada deh ya. Ya udah nggak ada. Oke, saya akhiri sosialisasi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.